Assalamualaikum sahabat Zona Film. Wanita ini mampu melihat bahaya yang akan terjadi hingga dia pun bisa dengan mudah untuk mengatasinya. Wah, ini mah pasti lebih seru sob, karena ternyata wanita ini adalah seorang asasin legendaris yang terpaksa harus melawan para asasin berkemampuan super demi melindungi seorang gadis. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Elektra yang baru pulang ke rumahnya dan bermaksud untuk menemui sang ibu. Namun saat memasuki kamar ibunya, dia pun dikejutkan dengan keberadaan sosok ninja yang langsung bergerak cepat meninggalkan tempat tersebut. Dan saat mengetahui jika ibunya sudah tak bernyawa, Elektra pun hanya bisa memeluknya dengan tatapan yang dipenuhi kemarahan. Dan semenjak itulah Elektra tumbuh dengan jiwa penuh dendam, hingga dia pun bertemu dengan seorang guru yang punya kemampuan menerawang masa depan dan juga mampu menyembuhkan orang sakit hanya dengan sentuhan saja. Dan di bawah bimbingan sang guru, Elektra pun ditempa dengan berbagai pelatihan keras hingga dia pun tumbuh menjadi sosok wanita yang tangguh. Kemudian sang guru yang bernama Stick memutuskan untuk berhenti mengajari Elektra dan menyuruh Elektra untuk segera pergi karena dia melihat jika dalam diri Elektra masih dipenuhi dengan luapan kemarahan akibat dikuasai rasa dendam atas kematian ibunya. I can't teach you. I want you to go. Is this a test, Sensei? Not a test. Just go. Dan semenjak itulah Elektra berubah menjadi sosok asasin legendaris yang tak segan untuk menghabisi nyawa seseorang. Lalu di suatu tempat, seorang bos mafia yang mengetahui jika saat ini dia sedang diburu oleh Elektra, terlihat sudah mempersiapkan penjagaan super ketat dari para pengawalnya. Ternyata sob, dari balik bayangan, Elektra terlihat mulai beraksi membantai satu persatu para penjaga di sana. Bitch. Bravo. Report. Kemudian sang pengawal pribadi yang menyadari jika semua anak buahnya sudah habis dibantai, segera bersiap untuk melakukan perlawanan. Hingga saat dia mengetahui jika sosok Elektra sedang berusaha untuk membuka pintu, mengetahui jika pengawal pribadinya telah mati, si bos mafia yang menyadari jika sosok Elektra telah berada di belakangnya langsung mengeluarkan pistol dan sementara itu di suatu tempat, seorang pria bernama Master Rossi yang merupakan pimpinan dari sebuah organisasi rahasia yang dinamai The Hand mendapat laporan dari putranya yang bernama Kirigi tentang sebuah kekuatan yang harus segera mereka dapatkan agar organisasi mereka semakin bertambah kuat dan tak mudah dikalahkan. Mendengar itu, Master Rossi pun langsung memerintahkan bawahannya yang bernama Maizumi untuk segera bergerak demi mendapatkan kekuatan tersebut. Lalu di malam harinya, seorang pria bernama McCabe yang merupakan petugas agensi dari organisasi asasin tempat Elektra bekerja, meminta Elektra untuk segera pergi menuju ke sebuah lokasi karena di sana Elektra akan mendapatkan informasi tentang target berikutnya yang harus dia habisi. Singkat cerita, setibanya di sebuah villa pinggir danau, McCabe pun meminta Elektra untuk tinggal di sana sementara waktu sampai kliennya memberikan informasi tentang data target yang akan dia habisi. Setelah merapikan barang-barangnya,
Elektra yang merasakan kehadiran seorang penyusup pun langsung mengambil sebuah cutter dan ternyata sob, penyusup itu adalah seorang gadis remaja bernama Abby yang sengaja masuk ke dalam sana untuk mencuri sebuah kalung. Please don't call the cops. Dan karena Abby memohon agar dia tidak dilaporkan ke polisi, Elektra yang merasa kasihan pun akhirnya melepaskan Abby dan menyuruhnya untuk segera pergi. Lalu di malam harinya, saat sedang tidur, Elektra yang tiba-tiba terbangun pun langsung mendapat penglihatan tentang adanya bahaya yang akan menimpa dirinya, hingga dia pun segera berlatih untuk mempersiapkan diri. Kemudian di pagi harinya, tepat saat Elektra sedang bermeditasi di pinggir danau, Are you looking for me? ternyata sob, pria itu adalah ayah Abby yang bernama Mark yang datang menemui Elektra untuk menanyakan keberadaan putrinya. Daughter Abby. Have you seen a girl, 13-year-old, blondish-haired, about here? I saw her late afternoon. She broke into my house. Setelah Elektra menjelaskan jika kemarin Abby telah menyusup ke dalam vilanya, Mark yang merasa tak enak pun langsung meminta maaf dan bersiap mengganti kerugiannya. I'm happy to pay for it. Lalu di sore harinya, Abby pun menemui Elektra dengan maksud untuk mengundangnya makan malam sebagai bentuk permintaan maaf. You need to come ask you to have Christmas dinner with us. Thank you, I can't. Come on, please. I have to change my clothes. Singkat cerita, di malam harinya Elektra pun mendatangi rumah Abby untuk memenuhi undangan makan malam. Dan saat mereka makan bersama, Elektra pun merasa takjub dengan gelang yang dipakai oleh Abby. Karena manik-manik pada gelang tersebut adalah manik-manik ciri khas petarung hebat asal Indonesia yang sangat sulit didapatkan. They're warrior beads. They're from Indonesia. Centuries ago, you had to be the best fighter in your village to earn them. Setelah acara makan malam selesai, Elektra yang hendak pulang pun sempat dibuat tertegun saat melihat hubungan harmonis antara ayah dan anaknya. Lalu keesokan harinya, Elektra pun mendapat kiriman yang berisi data target yang harus dia habisi. By the big bucks. Setelah mengetahui jika target yang harus dia habisi adalah Abby dan ayahnya, Elektra pun segera bersiap dan merakit sebuah busur panah. Dan ternyata sob, Elektra yang tak tega jika harus menghabisi anak di bawah umur, langsung mengurungkan niatnya dan segera menghubungi McCabe jika dia telah membatalkan misinya. I'll call you when I land someplace. They'll just send somebody else, eh? Lalu saat Elektra hendak pergi meninggalkan pulau tersebut, dia pun mendapat penglihatan tentang kondisi Abby yang sedang dalam bahaya. Kemudian di malam harinya, rumah Abby pun terlihat didatangi oleh dua orang ninja, di mana salah satunya langsung menaiki atap rumah dan bersiap untuk menyerang Mark. Untungnya sob, Elektra yang telah tiba di sana langsung meminta Mark untuk segera masuk. Can we talk inside? Kemudian Elektra yang mengetahui keberadaan seorang ninja, dia pun langsung menyerangnya. Dan saat Elektra mencoba untuk memperingatkan Mark, tiba-tiba setelah mengamankan Mark dan juga Abby, Elektra pun segera bersiap untuk melakukan perlawanan. Namun tiba-tiba ternyata sob, itu adalah penerawangan Elektra saja. Hingga saat seorang ninja benar-benar akan menyerang, Elektra yang telah mengetahuinya pun mampu mengantisipasi serangannya. Dan
coming next will be worse. There'll be more coming. Sementara itu di markas The Hand, Master Roshi yang sedang rapat bersama para dewan pun mendapat laporan dari putranya yaitu Kirigi tentang kegagalan Mezumi dalam mendapatkan kekuatan rahasia yang selama ini mereka cari karena dua anak buahnya telah dibantai habis oleh asasin asing bernama Elektra. Your men are dead. You have failed to solve the problem of the treasure. Meski Mezumi mencoba untuk memohon ampun, namun Kirigi tetap memaksa Mezumi untuk mempertanggungjawabkan kegagalannya tersebut. Kemudian Master Roshi pun memerintahkan Kirigi untuk mengambil alih tugas Mezumi. The task is yours. Dan saat Kirigi hendak pergi bersama para asasinnya, seorang asasin wanita bernama Mary memberikan satu kecupan beracun hingga... Sementara itu di sebuah tempat permainan biliar, Elektra pun membawa Mark dan juga Abby untuk menemui gurunya. Over here. Kemudian Elektra pun meminta gurunya untuk melindungi Mark dan juga Abby yang saat ini sedang diburu oleh para asasin. They need your help. Mark and his daughter Abby are being chased by the Hand. Ternyata Sob Stick yang mengetahui jika saat ini mereka sedang diburu oleh Kirigi menolak permintaan Elektra karena Stick tidak mau jika harus berurusan dengan organisasi The Hand. Mendengar penolakan itu, Elektra pun mencoba memaksa dan... Kemudian Elektra yang kesal pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun saat di parkiran, Elektra yang menyadari sesuatu pun langsung menyuruh Mark dan juga Abby untuk segera masuk ke dalam mobil. Dan ternyata Sob, gambar grafiti burung elang itu tiba-tiba saja hidup dan langsung terbang menghampiri seorang pria yang merupakan salah satu anak buah Kirigi yang bernama Tatu. 3 blocks over in the parking lot. Setelah Tatu melaporkan tentang keberadaan lokasi Elektra, Kirigi pun memerintahkan Tatu untuk tetap melakukan pelacakan terhadap pergerakan Elektra. Keep track of them. Singkat cerita, Elektra yang telah tiba di rumah McCabe pun langsung meminta bantuan McCabe untuk mengizinkan Mark dan juga Abby untuk tinggal sementara waktu di rumahnya. What you're doing here? I just want to get him someplace safe. Go ahead and help yourselves whatever you need. Kemudian di dalam rumah, Abby meminta ayahnya untuk memberitahu Elektra tentang siapa diri mereka sebenarnya. Namun karena Mark tak ingin membebani Elektra, maka dia meminta Abby untuk tetap merahasiakan jati diri mereka. Did you ever say that again? Ever? Yes. Entah siapa mereka ini sebenarnya, Sob. Apakah mungkin Abby ini memiliki kekuatan yang selama ini diincar oleh organisasi The Hand? Entahlah, Sob. Tapi yang pasti, saat ini burung jelmaan dari Tatu terlihat sudah berada di sana dan sedang mengawasi mereka dari luar. Sementara itu, Elektra yang sedang membersihkan senjatanya pun dihampiri oleh Abby yang meminta Elektra untuk mau mengajarinya. They're not for you. I want to learn how to defend myself. I don't want you to be like me. Namun karena Elektra tidak ingin jika Abby menjadi asasin seperti dirinya, maka dia pun mengajari Abby untuk melakukan yoga demi bisa menenteramkan jiwanya. Tapi lucunya Sob, malah inilah yang dilakukan oleh Abby. Lalu beberapa saat kemudian, burung elang itu terlihat sudah berada di depan jendela hingga McCabe yang curiga pun langsung menembaknya. Dan saat Elektra mendapat penglihatan tentang kehadiran Kirigi dan para asasinnya, dia pun segera membawa mereka untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut melalui terowongan rahasia sesuai arahan dari McCabe. Sedangkan McCabe sendiri akan berusaha sebisa mungkin untuk menghadang pergerakan Kirigi. Let's go. Ternyata Sob, asasin yang ditembak McCabe kebal terhadap senjata hingga... Necessary. Dan dengan kemampuannya, Kirigi pun mampu melihat pergerakan Elektra yang telah berhasil keluar dan sedang kabur menuju hutan melalui mata Cab.
Seketika itu, Kirigi pun langsung menyuruh semua asasinya untuk segera mengejar dan langsung menghabisi McCabe saat itu juga. Kemudian, Tatu yang mulai memasuki hutan pun segera membuka bajunya dan langsung melepaskan tato serigala di dadanya untuk memburu Abby. Menyadari hal itu, Elektra pun langsung menyuruh Mark dan juga Abby untuk segera bersembunyi. Sementara dirinya akan bersiap untuk menghadapi mereka. Dan saat asasin bertubuh besar mulai mendekat, lalu saat asasin itu hendak menangkap Abby, Elektra pun terlihat mengayunkan pohon tersebut ke arahnya hingga kemudian Elektra yang menyadari jika Abby sedang dalam bahaya segera bergegas untuk mencarinya. Sementara itu, Abby yang berhasil ditemukan oleh serigala Tatu langsung diserang oleh asasin lainnya hingga Mark pun terpaksa melawan untuk melindungi Abby. Lalu saat Abby berhasil ditangkap, tiba-tiba ternyata sob, dengan mudahnya Abby mampu mengalahkan si serigala hingga Elektra pun dibuat tercengang dengan kemampuan Abby. Why didn't you tell me? Lalu saat Elektra bertanya tentang siapa mereka sebenarnya, tiba-tiba Abby, no! dan Elektra pun dibuat tak berdaya saat asasin Mary memberinya kecupan beracun. Dan saat Abby hendak menyerangnya, Kirigi tiba-tiba datang untuk membawa Abby. Untungnya sob, Stick dan pasukannya tiba-tiba saja datang hingga Kirigi yang merasa kalah jumlah pun memilih untuk mundur dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, Stick pun membawa Elektra untuk disembuhkan. Lalu beberapa waktu kemudian, Elektra yang sudah pulih pun mencari keberadaan Abby yang saat itu sedang berlatih bersama Stick dan juga para muridnya. Don't look. Kemudian Stick pun menjelaskan jika semenjak Abby berumur 5 tahun, dia sudah memiliki semacam kekuatan yang selama ini diincar oleh organisasi The Hand, hingga ayahnya pun terpaksa harus mengasingkan Abby dan juga menyembunyikannya. The Hand wanted her for themselves. They tried to steal her. My father spirited her away. Dan Stick juga menjelaskan jika kekuatan Abby telah berhasil memurnikan kembali jiwa Elektra yang sebelumnya diliputi oleh luapan kemarahan dan juga rasa dendam. Karena itulah dulu Stick sempat mengusir Elektra karena dia merasa tak sanggup untuk memurnikan jiwa Elektra. Namun semenjak bertemu Abby, kini Stick bisa merasakan jika jiwa Elektra telah kembali murni dan terbebas dari kebencian, amarah, dan juga rasa dendam. Karena itulah, Abby harus tetap berada di tempat itu bersama Stick agar dia tetap aman dari incaran Kirigi. As long as Kirigi is alive, she's only safe here. She has no choice. Lalu beberapa saat kemudian, Abby pun mendatangi Elektra dan mengatakan jika sebenarnya dia sudah lelah karena harus terus hidup dalam pengasingan dan juga persembunyian karena Abby ingin hidup bebas dan menjalani kehidupan seperti anak-anak remaja pada umumnya. I just can't. I don't want to stay here. Singkat cerita, di malam harinya Elektra yang merasa kasihan terhadap Abby pun memutuskan untuk melakukan semacam telepati dengan Kirigi dan menantang Kirigi untuk melakukan sebuah pertarungan dengan kesepakatan jika Elektra menang maka Kirigi harus berhenti mengejar Abby. Namun sebaliknya, jika Elektra kalah, maka Kirigi diperbolehkan untuk mengambil Abby. Lalu keesokan harinya, Elektra pun tiba di rumah tempat tinggalnya masa kecil, di mana tempat itu akan dijadikan sebagai arena pertarungan dengan Kirigi. Dan di malam harinya,
Elektra yang merasakan kedatangan pasukan Kirigi pun mulai bersiap dengan membuka pipa gas. Hingga saat para ninja mulai menerobos masuk, lalu saat Elektra memasuki ruang tengah, We meet again. ternyata Sob Kirigi sudah bersiap dengan pedang katananya. Hingga Elektra pun mulai bersiap dengan jurusnya. Kemudian Kirigi pun mengingatkan Elektra tentang kematian ibunya. Karena ternyata dirinya lah yang telah menghabisi ibu kandung Elektra. Mendengar itu, Elektra yang terpancing emosi pun mulai menyerang tanpa kendali. Hingga saat dia mulai masuk ke dalam jebakan Kirigi, Let her go! untungnya Sob Abby tiba-tiba datang dan langsung bersiap untuk menyerang. Hingga setelah Elektra tumbang, Abby pun kembali menyerang Kirigi. Dirasa jika Kirigi bukanlah lawan yang sepadan bagi Abby, Elektra yang kembali bangkit pun langsung membawa Abby pergi menjauh dari Kirigi. I'm not too. Dan saat Kirigi menyuruh Tatu untuk segera beraksi, dia pun langsung menghidupkan semua tato ular di tubuhnya yang langsung memburu Abby dan Elektra. Stay right behind me. Sayangnya Sob Abby berhasil dihadang ular-ular itu hingga dia pun terpisah dari Elektra. Dan saat Abby mulai terdesak oleh kerumunan ular, Elektra pun mencoba menerawang keberadaan Tatu. Hingga saat dia berhasil menemukannya, Elektra pun langsung memburu si Tatu. Setelah si Tatu tewas, ular-ular pun langsung menghilang. Hingga Abby yang terbebas pun langsung mencari keberadaan Elektra. Sayangnya Sob Abby malah bertemu dengan Mary si racun. Hingga Abby! sementara itu Elektra yang sedang mencari Abby kembali dihadang oleh Kirigi yang langsung menyerangnya. Dan saat Elektra terjatuh tak berdaya, dia pun mencoba menerawang serangan yang akan dilakukan Kirigi. Hingga saat Kirigi mulai menyerang, setelah menghabisi Kirigi, Elektra pun mencoba menerawang keberadaan Mary. Hingga saat dia berhasil menemukannya, Elektra pun langsung beraksi. Dan saat berhasil menemukan Abby, Elektra pun segera membawanya masuk ke dalam rumah. Kemudian Elektra pun mencoba mengobati Abby dengan menggunakan jurus yang pernah dilakukan oleh Stick saat mengobati dirinya. Akhirnya Sob Elektra berhasil menyembuhkan Abby. Singkat cerita, Elektra kembali menemui Abby yang sedang beristirahat di rumahnya. Dan saat itu, Elektra menegaskan jika mulai sekarang, Abby bisa hidup bebas dan tak lagi hidup dalam persembunyian karena Kirigi tak akan lagi memburunya. Kurigi's gone. No one's after you. You gave me my life back. Nah, gimana Sob? Apakah Master Roshi akan melakukan balas dendam karena anaknya dibantai Elektra? Entahlah Sob, tapi yang pasti saat ini Elektra telah berhasil memulihkan kembali jiwanya. Hingga dia pun tak lagi menjadi assassin brutal dan berubah menjadi sosok penyembuh seperti gurunya.
Karena itulah sob, seburuk apapun dirimu di masa lalu, selalu saja ada peluang dan kesempatan untuk bisa berubah menjadi dirimu yang lebih baik di masa yang akan datang. Umar bin Khattab pernah berkata, terkadang orang dengan masa lalu paling buruk bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. We're closer than air, breathing the same side, under the sunless sky.